Lalu misi-misi apa Pak DPR RI? Misi-misi saya mengikuti misi-misi Pak Presiden 2024 Bapak Prabowo Subianto dan Gibran. Ya. Karena DPR RI saya dari Gerindra itu wajib untuk melawan semua kebijakan, semua misi-misi dari Pak Prabowo sebagai Presiden nanti 2024-2029. Di antaranya satu, sekarang yang lagi kisruh pupuk mahal, ya, contohnya solar juga. Ayah pupuknya terpisah, mulai kartu tani, pupuknya turun. Nah, Pak Prabowo kemarin menyampaikan waktu kami rapat konsolidasi di Jakarta, itu bahwa akan ada kebijakan pupuk langsung ke petani, Pak. Itu solusinya sudah ada. Lalu dua, saya juga harus menyampaikan kepada Bapak semua, Pak Prabowo ada kebijakan setiap anak SD, SMP, SMA dikasih makan gratis dan minuman yang bergizi gratis. Yang ketiga, beasiswa. Nah, beasiswa Pak Prabowo sangat concern terhadap sumber daya manusia. Beasiswa akan lebih mudah Pak dari Pak Prabowo. Yang lainnya banyak, hilirisasi industri, ya. Penguatan negara kuat, alutsista. Suatu negara akan lemah ketika belanja alutsistanya rendah. Ya, seperti itu. Lalu Pak Prabowo bisa buat mungkin mau ya, sekarang bikin roket, bisa muncul roket kemarin sudah ditemukan di Kemhan. Gitu. Nah, ini hasil kerja Pak Prabowo sebagai Menhan. Tentu sebagai Presiden beliau akan lebih masif Pak. Lebih masif. Dan gimana katanya untuk makan ada Pak. Dihitung semua dari pajak sana, dari pemasukan negara dari sini, PNBP itu bisa membiayai makan SD, SMP, SMA senasional, ya, se-Indonesia. Seperti itu. Ya. Kembali ke tadi, Gumilar, apa yang akan dilakukan terhadap Subang? Ya, itu Pak. Saya berharap saya begini Pak, Pak Bupati, ya sebagai kepala daerah itu ada kerjasama dengan DPR di provinsi, DPR di pusat yang dari asal dan tinggal Subang. Kita bicara Subang aja lah, yang lain kan kita nggak ini. Subang. Hei Pak Dewan, Ibu Dewan, sok numpang satu meja sarang kami. Yuk orang mereskan Subang kumaha acara. Tinggal Subang kiwai, kenapa? Tapi kunaon Subang pembangunannya lambat ya, dibanding Majalengka. Ya umur Pak di Majalengka yang jalan goreng Pak ke gunung, ya, sawah pinggir sawah halus Pak jalan. Kunaon Subang tidak bisa kawas itu, ya kan? Nah ini lain tidak ada APBD hukum Pak dan aspirasi pusat Pak. Ada kontribusi pusat ya, untuk memperbaiki infrastruktur daerah, untuk memperbaiki infrastruktur pertanian, irigasi, untuk memperbaiki gizi masyarakat daerah. Sebab kami DPR RI dipilih oleh masyarakat Subang, Majalengka, Sumedang. Ya. Jadi bagaimana caranya supaya Subang bisa bergerak secara ekonomi, bisa bergerak secara pembangunan infrastruktur, Pak. Syukur-syukur Subang dapat 4 kursi, Pak, dari orang asli Subang, ya. Syukur-syukur Subang 4 kursi, misalkan dari Gerindra 3, misalkan 2 atau 3, yang lainnya ada partai lain. Kalau misalkan 1 orang saja dan aspirasi per tahun 200 miliar kali 4 hampir 800 miliar turun yang ke Subang, infrastruktur, ya, distribusi untuk beasiswa, distribusi untuk UMKM dan sebagainya, Pak. Itu bisa dilakukan, Pak. Apalagi kita bisa jadi pimpinan di parlemen, itu besar sekali Pak manfaatnya, begitu Pak. Jadi hal yang mendesak bagi saya adalah itu. Saya insya Allah untuk sendiri profesi, mungkin tadi ditanya saya di IT Pak, betul Pak, saya di IT dan saya di Herbal. Kebetulan tahun 2020 Alhamdulillah kita sudah bisa membantu penyembuhan ribuan COVID-19 Pak. Dari TNI Polri, dari Seswat, TNI, dari Mabes TNI, Polda, Jabar, Jatim,
Mabes Polri sebagian, masyarakat Subang juga mungkin ya gitu, banyak yang kontak saya ke Bandung. Antaranya Pak Didi Mulyadi Pak, jadi dulu dipiralkan sama Pak Didi Mulyadi bahwa ada orang Subang bisa bikin obat COVID. Sebetulnya yang paling penting bukan dari obat dan cara penanganan COVID-19, saya pelajari polanya virus COVID segala macam, alhamdulillah efektif. Dan hari ini obatnya bisa untuk paru-paru, untuk asma, untuk TBC dan segala macam Pak. Nanti saya bilang ke Pak Ian kalau ada yang sakit saya kasih gratis sampai penyembuhan Pak. Seperti itu. TBC itu biasanya Pak itu 1 tahun Pak. 6 bulan gagal, 9 bulan gagal lagi 1 tahun sampai 2 tahun terus tiap hari minum obat. Alhamdulillah orang Manyeti tahun kemarin Pak hanya 3 minggu sehat, 3 minggu sehat. Kembali ke SDM ya, sumber daya manusia. Pak Prabowo kenapa fokus ke SDM? Sebab bangsa yang besar itu Pak, bangsa yang memiliki kemampuan sumber daya manusia yang kuat. Kenapa Amerika maju, Jepang maju, China maju? Karena SDM-nya kuat, unggul-unggul. Ya, unggul dari sekolah, Nah, tapi sekarang kita alhamdulillah kemajuan teknologi informasi, ibu bapak abah ulah hariwang, udah biasa diajaran dari apa? Dari YouTube, dari Google, ya. Udah biasa diajaran dari apa? Buka Facebook, buka YouTube, belajar membuat hukum, ya. Tapi belajar ilmu dirinya Pak, cara cembari sana yang sebelah kan yang pesawat ya siapa di internet Pak ini Pak, di Jawa ini. Tadi kasih bocoran dikit lah ya. Saya bisa bikin program itu sebagian dari internet Pak, dari Google, dari YouTube. Alhamdulillah bermanfaat. Buat Pak, orang COVID-19. Kang Deddy itu nelfon setiap hari itu. Kirim, alhamdulillah 2 minggu biasanya isolasi, tilu poe cager, negatif swab PCR. Nah, mudah-mudahan si COVID nggak datang nih Pak. Tercekap lah, udah 2 tahun kemarin benar-benar susah namanya. Nah, lalu selanjutnya saya pikir sudah saya dibahas semua Pak, misi-misi pengenalan, misi-misi Atos, terus profesi Atos, terus salam di Pak Prabowo Subianto calon presiden Republik Indonesia dari Partai Gerindra dan Koalisi Indonesia Maju Pak. Salam buat warga Kabupaten Subang, khususnya Kecamatan Ciasem, Patok Besi, Belangakan, Sarang Bogor Kulon. Salam dari beliau. Semoga nanti ada jadwal dari Subang Pak untuk kampanye Pak Prabowo. Semoga nah kita kerahkan nanti dari Korcam relawan-relawan yang mendukung, nanti kita undang untuk hadir Pak, seperti itu. Turun anu sayana ti Gusti Allah anu awalati abdi pribadi Allah wa bi'ula wa bi'tari bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Gumilar Satriawan nomor urut 7 orang Subang asli.